Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester mata kuliah Teknik Penulisan Skripsi yang berjudul Kecemasan Sosial pada Perempuan Generasi Z Pengguna Second Account Instagram. Sebelumnya saya Alicia Salaparana dengan NIM 2207010098. Oke, latar belakang masalah pada penelitian saya yaitu generasi Z eh, atau generasi Z tumbuh bersama media sosial, terutama Instagram, yang membentuk identitas dan interaksi sosial mereka. Lalu, tekanan sosial di akun utama mendorong munculnya second account sebagai ruang ekspresi pribadi. Perempuan generasi Z lebih rentan mengalami kecemasan sosial karena tuntutan citra dan validitas dari. Kecemasan sosial ditandai dengan rasa takut dinilai negatif, menghindari interaksi, dan tekanan sosial tinggi. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi hubungan antara pengguna second account Instagram dan kecemasan sosial pada perempuan generasi Z. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini yaitu berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang tadi, peneliti telah merumuskan fokus permasalahan penelitian yang akan dibahas yaitu bagaimana pengguna second account Instagram mempengaruhi manifestasi kecemasan sosial pada perempuan generasi Z. Tujuannya yaitu mengetahui bagaimana pengguna second account Instagram memengaruhi manifestasi kecemasan sosial pada perempuan Gen Z, lalu mengetahui bagaimana persepsi perempuan Gen Z tentang perbedaan antara presentasi diri di akun utama dan second account Instagram mereka. Lalu yang terakhir ada mengetahui motivasi dan faktor-faktor yang mendorong perempuan Gen Z untuk menggunakan second account atau akun kedua di Instagram. Lalu manfaat penelitian ini, yaitu penelitian diharapkan dapat mengetahui tingkat kecemasan sosial. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi mengenai kecemasan sosial pada perempuan Gen Z pengguna second account Instagram dalam perkembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi sosial ataupun studi psikologi pada umumnya. Kayak gap penelitian pada penelitian saya yaitu di sini ada dari penelitian Sitompul et al. Pada tahun 2021 di mana fokusnya itu pada anak usia dini atau PAUD, terus peran konselor dalam menangani kecemasan sosialnya. Di hasil penelitiannya yaitu teknik bimbingan konseling efektif mengurangi kecemasan sosial anak. Nah, perbedaannya yaitu peneliti ini kalau penelitian saya itu menargetkan perempuan Gen Z, bukan anak usia dini. Lalu ada dari War Wardani dan Suharso pada tahun 2022, yang dimana fokusnya ini fokus intervensi kognitif perilaku untuk menurunkan kecemasan sosial di sekolah. Nah, hasilnya itu eh, intervensinya efektif, terbukti lewat uji ulang setelah 2 minggu. Perbedaannya yaitu kalau penelitian saya tuh fokus pada second account Instagram, bukan sekolah. Lalu ada dari Widadi tahun 2022, itu fokusnya hubungan kecemasan dan kecanduan media sosial dengan karakternya mahasiswa. Dari hasilnya, kecemasan mempengaruhi komunikasi dan sikap kooperatif mahasiswa. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih spesifik kalau penelitian saya lebih spesifik ke perempuan Gen Z pengguna second account. Tinjauan pustaka yang pertama ada kecemasan sosial. Di sini definisi dari menurut La Greca and Lopez pada tahun 1998 didefinisikan sebagai suatu perasaan takut, cemas, dan khawatir yang berlebihan dalam lingkungan sosial. Aspeknya menurut La Greca tahun 1998, yang pertama ada takut evaluasi negatif, dua ada penghindaran dan stres saat bertemu orang baru, yang ketiga ada penghindaran umum dalam situasi sosial. Terus lalu ada karakteristik Gen Z. Definisinya mereka lahir dalam rentan tahun 1996 hingga 2010. Terus mereka memiliki keunikan dalam hal perilaku, preferensi, dan cara pandang terhadap dunia. Itu menurut Semiller dan Grace tahun 2016. Lalu karakteristiknya yaitu multitasking, terbuka, visual, kreatif, inovatif, kritis, kolaboratif, dan sangat digital atau sangat dekat sekali dengan media sosial.
Pengaruh Instagram, dari pengaruh Instagram, definisinya itu Instagram itu aplikasi yang berbagi foto atau video yang dominan secara visual. Pengaruhnya mempengaruhi citra diri, interaksi sosial, dan rentan menimbulkan perbandingan sosial yang berdampak psikologis. Berpikir pada penelitian ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kecemasan sosial pada perempuan generasi Z yang menggunakan second account Instagram. Dimulai dari identifikasi masalah dulu, lalu penelitian menyoroti keterkaitan antara penggunaan akun kedua dan munculnya kecemasan sosial, lalu dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, mencari teori tentang kecemasan sosial, karakteristik generasi Z, dan peran Instagram. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dirumuskan bahwa penggunaan second account berkaitan dengan kecemasan sosial, lalu penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan analisis secara tematik. Nah, hasilnya nanti diinterpretasikan. Ya. Metode penelitian pada penelitian ini itu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang di mana fokus penelitian ini adalah eksplorasi fenomena kecemasan sosial yang dialami oleh perempuan generasi Z dalam konteks penggunaan second account Instagram. Kecemasan sosial mencakup ketakutan terhadap penilaian negatif, perasaan diawasi, serta penghindaran terhadap situasi sosial. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasikan aspek-aspek tersebut dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan psikologis partisipan. Partisipan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang pertama perempuan, usianya 14 sampai 28 tahun atau usia generasi Z, lalu memiliki akun Instagram utama aktif, memiliki dan menggunakan second akun Instagram juga, lalu bersedia dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan datanya itu menggunakan wawancara dan observasi, yang dimana wawancara ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dilakukan secara tatap muka ataupun daring, durasinya 60 sampai 90 menit. Lalu observasinya penelitian melakukan observasi non-partisipan yang terhadap aktivitas partisipan di akun Instagram utama dan second account meliputi jenis konten, frekuensi posting, interaksi dengan pengikut, serta tingkat privasi. Lalu ada teknik pengorganisasian dan analisis data. Analisis data mengikuti model Mills dan Huberman dalam Sugiono, yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lalu ada teknik pemantapan keterpercayaan data dan ketepatan penelitian, di mana penelitian menggunakan triangulasi sumber dan metode untuk memantapkan kepercayaan data. Lalu ada etika penelitian. Di sini memperhatikan aspek etika meliputi perlindungan partisipan, jadi hak memperoleh bantuan psikologis dan partisipan ada hak menolak pertanyaan atau mundur kapan saja. Lalu ada kerahasiaan data media sosial, menjaga privasi akun dan identitas, enskripsi data dan penyimpanan aman, lalu persetujuan tertulis, penjelasan tujuan dan proses penelitian, lalu persetujuan penggunaan data dan perekaman untuk kepentingan akademik. Sekian, terima kasih pemaparan proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.